Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah hari ini kita akan masuk pada bab an-nahyi 'anil iqtisar 'alal kitabi dunas sunnah. Bab larangan hanya mencukupkan diri dengan Al-Qur'an tanpa sunnah. Karena mazhab ini ada. Sampai di Indonesia pun ada. Jadi di antara pendapat mereka mengatakan yang haram di Al-Quran itu cuma babi, darah, bangkai, dan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu. Selain itu berarti halal. Hatta ular halal. Sampai mereka Pak, saya tahu sendiri, berburu ular mereka. Untuk dimakan, iya. Untuk dimakan, monyet kadang-kadang. Dimakan sama. Waliyadu billah. Alasannya apa? Innama harfu hasrin. Jadi mereka termasuk orang yang berpendapat hak kita hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa sunnah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Islam tanpa sunnah. Sekarang Allah memerintahkan kita sholat. Kan cuma perintah sholat. Seperti apa sholatnya? Ada di mana? Dari sunnah. Sholat 5 waktu ada di mana? Ada di sunnah. Waktu maghrib, waktu zuhur, waktu asar, kapan dimulai, kapan berakhir, ada di mana? Ada di sunnah. Kita tidak mungkin berislam tanpa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran itu yang membawa Nabi. Bagaimana Nabi mengamalkan Al-Quran? Ada di Quran? Enggak ada. Yang ada di sunnah. Karena kita harus mengamalkan Quran itu Pak seperti yang diinginkan oleh Allah. Bagaimana Quran itu diamalkan sesuai dengan kehendak Allah, keinginan Allah, sebagaimana Nabi mengamalkan. Karena itu Pak generasi awal itu generasi paling baik sudah. Kenapa? Karena ketika Quran turun, mereka yang pertama kali memahami dan mereka yang pertama kali mengamalkan. Ketika mengamalkan berada di bawah pengawasan Rasulullah langsung. Sehingga kalau keliru Pak, langsung Allah yang menegurnya. Kalau mereka memahami tidak benar, ngamalkannya enggak benar, langsung Allah menegurnya lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para sahabat itu Pak, generasi yang paling baik sudah. Kenapa? Karena mereka mengamalkan Al-Qur'an sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengawasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dari bab ini, Anil Miqdam bin Ma'di Karib Al-Kindi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasanya aku diberi Quran dan sesuatu yang seperti Quran. Diberi Quran dan sesuatu yang seperti Quran. Sesuatu yang seperti Quran itu apa? Sunnah. Para ulama mengatakan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala, ketahuilah,
Yushiku rajulun syab'anu ala arikatihi. Sebentar lagi akan muncul seseorang, dia kenyang duduk di atas sofanya. Arikah itu Pak, tempat duduk yang banyak hiasannya. Itu kebiasaan orang-orang yang kaya biasanya Pak. Orang-orang yang suka berglamor dengan harta, suka barang kemewahan Pak. Coba lihat orang-orang yang suka kemewahan Pak. Tempat duduk dia sih sebagus mungkin, bahkan pegangannya dari emas, kakinya dari emas. Kan banyak itu Pak. Rasulullah mengatakan yushiku rajulun syab'anu ala arikatihi. Sebentar lagi akan muncul seorang yang kenyang duduk di atas sofanya. Yaqul, seraya mengatakan alaikum bihadzal Quran. Kalian harus berpegang teguh dengan Quran ini. Fama wajadtum fihi min halal faahilluhu. Yang kalian dapati halal dalam Al-Quran, halalkanlah. Wa ma wajadtum fihi min haram faharrimuhu. Yang kalian dapati di dalam Al-Quran haram, maka haramkanlah. Ala, ketahuilah, kata Nabi. Jadi dia hanya menginginkan yang haram di Al-Quran yang diharamkan, yang halal di Quran yang dihalalkan. Berarti kayak burung yang memiliki cakar, mikhlab Pak, atau binatang yang bertaring Pak, yang buas untuk berburu, berarti nggak haram. Di Quran nggak ada memang. Di Quran tidak ada. Ala, ketahuilah, Nabi mengatakan, sallallahu, la yahillu lakumul himarul ahli. Tidak halal bagi kalian untuk makan keledai piaraan. Wala kullu dhinabin minas siba. Dan binatang buas yang bertaring, yang taringnya memang untuk apa? Untuk berburu, untuk berburu. Karena semua binatang Pak punya taring, hatta sapi punya taring. Cuma taringnya tidak untuk berburu. Yang haram itu binatang yang buas yang menggunakan taringnya untuk memangsa mangsanya. Wala luqatatu mu'ahadin illa ayastaghniya anha sahibuha. Dan tidak halal barang temuan kafir mu'ahad kecuali pemiliknya enggak membutuhkannya. Dan ini umum Pak. Sebenarnya kalau barang itu jatuh dari orang, kalau sekiranya orang yang kehilangan itu tidak merasa kehilangan, sudah Pak, seandainya tahu pun tidak akan golek imane Pak. Maka apa? Itu namanya tafih. Boleh kita ambil, boleh kita ambil dan langsung memilikinya, enggak apa-apa, tanpa harus mengumumkannya. Sampai nemu permen Pak, kopiku di jalan Pak. Itu kira-kira kalau orang kehilangan kopiku satu itu Pak, diambil, dicari apa enggak Pak? Enggak dicari Pak, masih jatuh Pak. Bawa langsung jalan dia. Itu namanya luqatah, barang temuan yang tafih, yang enggak ada nilainya. Bukan enggak ada nilainya Pak, nilainya sangat kecil dan itu boleh diambil langsung Pak, tanpa harus mengumumkannya terlebih dahulu. Wa man nazala biqaumin fa alaihim ayyukruhu. Barang siapa yang singgah pada suatu kaum, maka kaum yang disinggahi harus menjamunya. Fa illam yukruhu, kalau mereka tidak menjamunya, falahu ayyakibahum bimithli qirah. Maka mereka harus apa? Harus apa Pak ya? Sebenarnya menjamu tamu hukumnya apa Pak? Kalau mereka singgah di suatu tempat ya harus Pak. Karena itu sunnah Nabi sallallahu 3 hari batasnya Pak, 3 hari. Hah? Kalau nggak dijamu ya nggak boleh Pak, harus dijamu itu Pak. Ya bersalah yang Pak, harus dijamu. Kalau dia menerimanya sebagai tamu. Kalau dia menerimanya sebagai tamu, harus menjamunya. Tapi tamu itu Pak yang datang kepada kita, yang mereka perlu safar, perlu persiapan. Tapi kalau cuma tetangga ke tetangga itu Pak, itu namanya apa? Berkunjung Pak, bukan bertamu. Kalau sampai nginap jauh Pak, dari tempat yang jauh datang kepada kita gitu Pak. Tapi itu sangat penting sekali Pak, karena kita sering safar soalnya, jadi tahu. Iya, tamu itu Pak, orang yang melakukan safar jauh, itu mereka berada dalam setengah azab Pak. Safar itu kan qit'atun minal adab, sepotong dari adab. Makanya kalau kita selesai harus apa? Harus segera kembali. Biar apa? Biar kita tidak berada dalam sengsaraan. Karena safar memang sengsara Pak. Safar itu sengsara memang. Subhanallah.
Dan ini telah terjadi, Pak. Jadi akan ada orang yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, tidak mau sunnah dia. Jadi mereka mengatakan, kami hanya mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran, dan kami menghalalkan apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran. Sebenarnya, Pak, dalam Al-Quran ada sebuah ayat, sesuatu yang diharamkan Nabi itu wajib diharamkan, meskipun tidak ada di dalam Al-Quran. Dan Allah sebut langsung itu, Pak. Orang yang tidak mau mengharamkan sesuatu yang diharamkan Nabi, suruh perangi sama Allah. Itu ada di surat At-Taubah, Pak. Saya baca ayatnya, Pak, ya. Coba kita Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, dan mereka tidak mau mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulnya. Sesuatu yang diharamkan Rasul ada di mana? Sunnah. Yang diharamkan Allah ada di mana? Di Quran. Jadi Allah mengatakan, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tidak mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau ditanya, apakah Rasulullah mengharamkan binatang yang bertaring, buas yang bertaring? Mengharamkan. Dalam riwayat yang lain, Pak, dzu mikhlabin minat tuyur. Binatang yang memiliki mikhlab, cakar untuk berburu. Karena semua binatang, Pak, kalau binatang punya cakar, semua hatta bebek punya cakar, Pak. Tapi kan cakarnya tidak untuk berburu. Kalau bebek cuma untuk berenang itu, Pak. Kalau ayam untuk eker-eker tanah, siapa tahu ada cacing. Beda dengan elang. Kalau elang memang itu untuk menangkap buruannya, memang untuk menangkap burung. Dan yang itu yang haram, Pak. Dan itu yang haram, tidak boleh. Jadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya wajib kita haramkan. Kalau tidak terkena ayat ini, Pak. Kalau tidak terkena ayat ini. Jadi mengharamkan itu hak Allah dan Rasulnya. Loh, Rasulullah kok punya hak untuk mengharamkan? Iya, karena Allah memerintahkan dia untuk mengharamkan. Termasuk keledai piaraan. Dalam Al-Quran itu nggak ada dalil Quran yang menghalalkan daging keledai piaraan, tidak ada. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan sebagaimana hadits yang kita sebut tadi. Dan di India, Pak, ada kelompok seperti ini. Kalau mereka ditanya bagaimana kalian sholat, bingung mereka, Pak. Iya, karena tata cara sholat ada di mana? Kalau wudhu, Pak, dalam Quran ada. Tapi kalau sholat nggak ada dalam Al-Quran. Enggak ada dalam Al-Quran. Berzakat, bagaimana mereka berzakat? Kapan waktunya? Bagaimana nisabnya? Apakah setiap yang penting harta harus dizakati? Enggak, Pak. Itu semua ada di mana ketentuannya? Di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, Pak, kita tidak mungkin berislam tanpa taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Bahkan Allah dengan jelas mengatakan, fala wa rabbika, dan tidak ya Muhammad, demi Allah Subhanahu wa taala, demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim terhadap terhadap persengketaan yang terjadi di tengah mereka. Jadi kalau kita bersengketa, Pak, wajib dikembalikan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para sahabat, Pak, ada Nabi di tengah-tengah mereka. Tapi setelah Nabi wafat, dikembalikan ke mana? Ya ke sunnahnya. Ke sunnahnya. Karena kita nggak bertemu dengan Nabi. Apakah ayat itu hanya berlaku pada masa Nabi hidup? Enggak. Ayat itu berlaku sepanjang masa. Lalu kalau Nabi sudah meninggal, bagaimana caranya? Dikembalikan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, Pak, ucapan Nabi itu jadi fasal namanya. Ucapan Nabi itu
Jadi ucapan Nabi itu jadi pemutus perkara yang terjadi di antara kita. Kalau Nabi sudah memutuskan, nggak ada pilihan bagi kita, Pak. Hanya ada ucapan untuk sami'na wa ta'na. Maka nalahumul khiyarah. Tidak ada pilihan bagi mereka kecuali hanya mengikuti apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Pak, kita kalau berpegang teguh dengan sunnah itu Pak, apa ya? Tenang kita. Kenapa? Kebenaran itu pasti masalahnya. Kebenaran itu pasti. Beda Pak dengan orang yang menjadikan perasaannya sebagai apa? Sebagai hukum. Sekarang enak, kok besok nggak enak, berubah lagi. Besoknya kok yang ini lebih enak, berubah lagi. Tapi kalau sunnah Pak, nggak akan berubah dia, nggak akan berubah. Karena itu Pak, bid'ah. Para ulama dahulu Pak nyebut ahlul bid'ah dengan sebutan apa? Ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Kenapa? Karena tolak ukur mereka menentukan tata cara beragama itu bukan dalil Pak. Tapi apa? Nafsu mereka, oh sing apik sing ini, sing apik sing ini, sing apik sing ini. Makanya Pak, perkara-perkara bid'ah itu selalu berinovasi Pak. Tidak akan pernah tetap. Selalu berinovasi sepanjang zaman itu Pak. Tidak akan pernah berubah. Ya Pak, salawat Pak. Yang enggak sunnah itu Pak, kan tatanya macam-macam Pak. Ini bosan ganti lagi, ini bosan ganti lagi, ini bosan ganti lagi. Dan itu terus Pak, tidak akan berubah. Dulu kan tidak ada salawatan sambil sambil sonhorok, jalan joget-joget, sampai joget-joget itu Pak. Sampai joget-joget kadang-kadang. Sampai ada mulutan, ada gogohnya itu Pak. Itu kan sudah, kenapa? Cara lama itu sudah enggak enak bagi mereka. Harus ada inovasi baru. Dulu itu Pak, orang kalau mulutan paling cuma ancak, kasih bendera, sudah selesai Pak. Sekarang Pak, digantungi, macam-macam Pak. Macam-macam Pak. Bahkan di beberapa wilayah Pak yang seolah-olah itu wajib, itu orang nggak punya pun sampai utang-utang itu Pak, sampai utang-utang, waliyadzubillah. Dan itu banyak terjadi memang. Karena itu Pak, tidak ada perkara bid'ah yang baik, nggak ada bid'ah hasanah Pak, semuanya buruk. Kenapa? Efeknya mesti apa? Mesti buruk. Kemudian bab berikutnya, babu zajri anir raubati an sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam fi jami' aqwalihi wa af'alihi. Bab larangan untuk membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perbuatannya dan ucapannya. Jadi sunnah tidak boleh dibenci Pak. Meskipun kadang-kadang kita pertama Pak, mungkin karena kita punya kebiasaan Pak, jadi bertolak belakang dengan sunnah, tetap kita tidak boleh membencinya. Kita harus mengalahkan perasaan kita demi mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh Pak, menjilat makanan, menjilat jari setelah makan, itu sunnah. Kita harus mencintainya. Kadang-kadang ada beberapa orang Pak, melihat orang begini Pak, muntah. Iya, saya pernah lihat orang seperti itu Pak. Jadi kalau kita makan bareng-bareng itu Pak, kadang dijilat tangannya itu Pak, muntah nggak mau pergi dia. Iya Pak. Karena makan bersama itu hukumnya apa? Sunnah. At-tajamu' fil akl itu bagian dari sunnah. Menjilat-jilat makanan itu Pak, menjilat-jilat jari setelah makan hukumnya apa? Sunnah. Kita tidak boleh membencinya. Kenapa? Karena hal itu adalah sunnah. Ya mau jijik kamu mau jilat-jilat kayak gitu, kayak anjing aja katanya. Enggak, itu sunnah Pak. Harus kita cintai. Harus kita cintai. Iya, bukan cuma jamaah tabligh Pak. Kita di pondok biasa makan seperti itu. Iya, di pondok itu kan biasa Pak, pakai daun, pakai plastik, kadang-kadang makan bareng-bareng, habis makan jilat-jilat. Itu sudah biasa kita. Tapi ada beberapa orang Pak yang memang karena tidak terbiasa Pak, mereka menganggap itu sebuah tindakan konyol Pak. Tindakan apa Pak ya? Dibilang perindapan, dibilang Pak, macam-macam. Bukan, itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada makanan jatuh Pak, karena orang itu Pak kalau ada makanan jatuh Pak masih bisa dibersihkan, cuma karena gengsi Pak. Enggak boleh. Sunnahnya diapakan? Diambil. Subhanallah Pak. Tindakan itu akan menghilangkan rasa takabur dalam hati kita. Dijalin makanan itu Pak, makan bersama, itu di antara hikmahnya adalah menghilangkan rasa takabur, angkuh dalam diri kita.
Coba Pak, kalau ada orang ada makanan jatuh wis kotor, padahal masih bisa dibeli, nggak diambil Pak. Itu ada tanda Pak, ada sikap angkuh dalam hatinya. Biar ada orang yang mau ngambil Pak. Itu tanda apa? Tanda tawadhu. Tanda tawadhu. Karena itu Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau di rumah Pak biasa mengerjakan pekerjaan yang dilakukan istri-istrinya. Jahit sandal, ya mungkin cuci piring mungkin Pak, cuci tobak, cuci anu Pak. Itu biasa beliau lakukan. Menjahit pakaiannya. Subhanallah Pak. Itu bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu Pak, kalau kita laksanakan, minimalnya Pak keangkuhan dalam hati kita nggak akan ada. Ada nggak Pak orang yang angkuh, merasa tinggi, mau nyapu di rumahnya Pak? Nggak kira ada. Nggak kira ada. Ada nggak Pak orang merasa besar, merasa tinggi, kemudian bantu korah-korah istrinya Pak? Nggak akan nemu kita Pak. Nggak akan nemu. Orang yang mau melakukan itu hanya orang-orang yang tidak memiliki keangkuhan dalam hatinya. Jangan dikira Pak, sekecil apapun sebuah syariat itu hikmahnya akan kembali pada kita. Hikmahnya akan kembali kepada kita. Saya pernah Pak, ada orang tidak mau kerja, mau libur sebenarnya Pak. Cuma karena di rumah itu Pak, kalau sudah di rumah istrinya kadang minta tolong istrinya kerja dia. Milih kerja kata. Masa wong lanang kok nyapu. Itu ngomongnya ke saya Pak. Jangan tidak gelem buka aku ini. Tapi ya apa mana ngomong kok nyapu, push males aku buka toko aja. Memang kaya orangnya, memang kaya. Tapi ya seperti itu Pak. Jangan. Kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh istrinya. Dan itu kebiasaan para sahabat dahulu Pak. Kebiasaan para sahabat dahulu. Masak roti itu Pak. Kadang-kadang mereka masak sendiri. Masak untuk dirinya dan untuk keluarganya. Masak mereka. Dan itu kebiasaan mereka. Orang yang seperti itu Pak nggak akan ada rasa sombong dalam hatinya. Orang yang seperti tidak akan rasa sombong dalam hatinya. Subhanallah Pak. Kan apa ya? Pekerjaan itu Pak remeh. Cuma orang yang tidak terbiasa melakukannya itu akan merasa dia terhina. Apalagi dibarengi dengan Pak ya, dengan kebiasaan di tengah masyarakat. Kayak di tengah-tengah orang Madura itu Pak, kalau orang laki-laki nyuci kayaknya aib Pak. Iya. Di tengah orang Madura seperti itu emang. Kalau orang laki-laki nyuci itu aib bagi mereka. Saya punya teman itu Pak, orang Kalimantan dapat orang Madura, nyuci dia, keluarga istrinya Pak ngamuk-ngamuk ke istrinya dia. Orang laki susah sabi Ban. Ih kata keluarganya Pak, neneknya, bapaknya, ibunya semuanya demo. Anaknya di demo, mantunya kok suruh nyuci katanya. Iya. Karena ada sebenarnya tidak masalah Pak, tidak masalah. Itu memang kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri Pak, terbiasa melakukan sesuatu yang biasa dilakukan di dalam keluarga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan sesuatu yang baik yang Allah halalkan untuk kalian. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Jadi kalau sesuatu itu dihalalkan oleh Allah, jangan sampai kita mengharamkan. Jangan sampai Pak karena kita betul-betul semangat melakukan sebuah agama sampai mengharamkan sesuatu yang halal, tidak boleh. Ada orang Pak karena dia takut takut cinta dunia kemudian mengharamkan kemewahan, tidak boleh. Membeli barang mewah hukumnya apa Pak? Halal, tidak apa-apa selama itu halal Pak. Tetap halal. Jangan sampai kalau kita semangat untuk zuhud kemudian kita mengatakan itu haram, tidak boleh. Karena ada orang seperti itu memang. Ada orang seperti itu. Ketika melihat ada orang pakai pakaian bagus, sombong sekali ini, kayak gini nggak boleh. Tidak boleh. Tetap halal, perkara halal halalkan. Di masa Nabi itu Pak, orang-orang yang pakai pakaian mewah itu banyak Pak. Hatta para sahabat. Nabi itu Pak pernah punya pakaian seharga 50 dinar Pak. Kalau uang sekarang berapa itu Pak? Pernah punya pakaian harga 50 dinar. Kalau uang sekarang berapa itu Pak? Ya sekarang 1 dinar berapa? 1 dinar itu sekitar 12 jutaan.
Karena emas 3 juta lebih Pak sekarang. Kita ambil 3 juta Pak, 3 kali 4. 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 Pak. Ya sudah 12 kali 50 Pak. Sekitar 600 jutaan. Iya. Sama Nabi gak dipakai tapi Pak. Cuma Nabi pernah punya, kemudian diberikan kepada siapa? Usama. Yang pakai siapa? Usama. Sekarang ada nggak Pak orang pakai pakaian sehari-hari harga segitu? Nggak ada Pak. Artis pun yang pakai paling jarang-jarang Pak. Iya, jarang-jarang yang pakai. Sekarang Pak orang pakai pakaian harga 40 juta, 50 juta itu sudah wah hebat. Padahal di masa para sahabat Pak, harga pakaian 300 dirham itu biasa. 300 dirham itu Pak kalau uang saat itu cukup untuk membeli 30 ekor kambing. Kalau 30 ekor kambing Pak, harga kambing 2 jutaan Pak, kali 30 berapa harganya? 60 juta. Itu biasa. Coba baca apa namanya tentang perdagangan pada masa sahabat Pak. Harga pakaian berapa itu Pak. Itu biasa mereka. Cuma saat itu Pak yang seperti itu nggak mewah. Saat itu sekarang Pak harga cuma 100 ribu, 500 ribu lah Pak. Ada orang beli pakaian 1 dinar itu dulu biasa Pak. Dulu itu biasa. Itu bukan barang mewah memang. Jadi kalau kita beragama Pak harus iktisad. Harus apa Pak ya? Harus mu'tadil. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Harus di tengah Pak. Kalau halal halalkan, kalau haram haramkan, kalau makruh makruhkan. Jangan sampai karena kita semangat untuk melakukan agama kemudian yang halal kita haramkan, tidak boleh. Karena memang ada beberapa orang Pak, memang untuk barang-barang mewah itu bagi kita mungkin mewah Pak, tapi bagi mereka biasa Pak. Ada orang Pak pakai pakaian harga 10 juta, bagi kita 10 juta, bagi mereka isin aku pakai iki. Iya Pak, bagi mereka. Kenapa? Lingkungannya memang seperti itu. Lingkungannya memang seperti itu. Allah mengatakan wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau kita beragama Pak harus iktisad. Karena ada orang Pak memang apa Pak ya? Karena dia semangat beragama, kemudian semangat ingin zuhud, kemudian hal-hal yang halal diharamkan sama dia. Tidak boleh. Tetap kita katakan halal. Perkara kita ingin menghindarinya karena kita takut terpengaruh Pak, takut terbawa kepada kemewahan dunia sehingga lupa umumnya Pak, itu hukum pribadi masing-masing. Per orang hukumnya enggak sama. Karena hukum asalnya Pak, setiap perkara mubah itu nanti kembali kepada efek mubah itu apa bagi orang per orang. Hukumnya. Kayak mancing Pak, hukumnya apa? Mubah. Hukum asalnya mubah, tapi kalau ada orang mancing Pak, saking hobinya dia sampai meninggalkan kewajiban. Lah, di sini Pak. Nah, pertanyaannya, apakah setiap orang mancing mesti meninggalkan kewajiban? Ya enggak. Ada orang Pak sekali mancing hanya terhobi saja. Pokoknya selesai mancing sudah Pak, kewajiban enggak ditinggal sama dia. Ya mubah-mubah saja bagi dia. Karena efeknya mubah. Tapi kalau sampai saking hobinya mancing sampai lupa kerjaan, gaji tetap, kerjaan ditinggal untuk mancing. Ada enggak seperti itu Pak? Banyak Pak. Jadi dia absen pagi, mancing dia Pak, bisa absen. Nanti sore datang absen lagi dia, absen pulang. Antara pagi dengan sore Pak, absen datang dengan absen kemana dia? Mancing Pak. Gak menyelesaikan kerjaannya. Banyak Pak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Ini Pak, hukum asal mancing itu boleh. Cuma karena mancing ini menyebabkan dia melakukan perkara yang haram, jadinya apa? Mancing itu haram bagi dia. Enggak boleh. Nah, hukum seperti ini Pak tidak bisa dipukul rata. Kembali ke person masing-masing, pribadi masing-masing. Makanya Pak, perkara mubah itu Pak kalau sampai menjadi sebab terlaksananya sebuah kewajiban, ya wajib hukumnya. Kayak kita Pak mancing hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau ada orang mancing Pak untuk ngasih makan anak dan istrinya, ada nggak Pak seperti itu Pak? Banyak.
maka mancing bagi dia wajib Pak. Seandainya kalau nggak mancing nggak bisa ngasih makan anak dan istrinya. Kerja tani, nanam jagung hukumnya apa? Ya mubah hukum asalnya. Tapi kalau dengan nanam jagung, bertani itu Pak, kok menjadi sebab dia bisa melaksanakan kewajiban Pak? Tanpa itu tidak akan terlaksana kewajiban dia, ya wajib bagi dia. Kemudian, ini Pak contoh orang yang berlebih-lebihan dalam beragama Pak. Sampai dia mengharamkan sesuatu yang halal karena ingin melakukan sebuah ibadah. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyutin nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang datang ke rumah-rumah Nabi. Rumah Nabi itu banyak Pak, sejumlah istrinya. Istri Nabi kan 9 Pak. Jadi rumahnya ada 9 Pak. Mereka mendatangi rumah-rumah Nabi Pak untuk bertanya kepada istri-istri Nabi bagaimana ibadahnya Nabi. Karena kalau di masjid Pak semua orang melihat, tapi ketika di dalam rumah yang tahu siapa? Istri-istrinya. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluhu. Ketika diberitahu seperti apa ibadah Nabi di rumah, kok sedikit sekali ya ibadahnya Nabi. Setitik Pak. Karena mereka sedang semangat Pak. Faqalu, akhirnya mereka mengambil kesimpulan. Aina nahnu minan nabi. Kita dengan Nabi itu apa katanya? Kalau Nabi kan sudah diampuni, kalau kita kan belum. Kalau Nabi sedikit ya wajar gitu Pak. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi kalau sedikit ya wajarlah. Akhirnya apa? Faqala ahaduhum. Yang satu mengatakan, kan 3 orang. Yang satu mengatakan, amma ana fa usalli laila abada. Kalau begitu aku akan sholat malam sepanjang malam, tidak akan tidur. Jadi sepanjang malam dia akan melakukan sholat malam. Wa qala akhar, satunya lagi mengatakan ana asumud dahra wala uftir. Aku akan berpuasa sepanjang masa, tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Aku akan menjauhi wanita, aku tidak akan menikah untuk bisa fokus beribadah kepada Allah. Maka ketika mereka bicara seperti itu Pak, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi diberitahu tentang mereka ini siapa dan bagaimana ucapan mereka. Karena mungkin mereka ngomong itu Pak didengar sama istri-istrinya Nabi. Maka Nabi mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang bilang seperti ini, seperti ini. Ucapannya Pak disebutkan sejak mereka merasa bahwasanya Nabi ibadahnya kok sedikit sekali sampai ucapan mereka yang terakhir. Maka Nabi mengatakan, ama ketahuilah, wallahi demi Allah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepada Allah. Lakinni asumu aftir, akan tetapi aku berpuasa ya berbuka. Berpuasa juga berbuka. Tadi kan mengatakan Pak puasa selamanya. Wa usalli wa arkut, aku salat malam juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun atazawwajun nisa. Aku pun menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa enggak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Subhanallah Pak, enggak diakui sebagai umat Nabi Pak. Kalau kita apa? Membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tarakhasa fihi wa tanazza'a anhu qaumun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang Nabi mengambil rukhsah untuk melakukan hal itu. Jadi perkara ini mubah Pak dalam agama. Tapi ada beberapa orang Pak tidak mau mengambil hal yang mubah ini Pak. Enggak mau dia. Contohnya Pak, yang paling sering itu Pak, ada orang punya kesempatan untuk mengambil rukhsah berbuka umumnya Pak. Cuma aku sepisan urip, masa enggak poso Pak.
Padahal dia punya apa? Punya kesempatan untuk rukhsah, dan itu ia ucapkan untuk mencela orang yang mengambil rukhsah. Ada enggak orang seperti itu, Pak? Ada. Ada, Pak. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Jadi kalau sesuatu memang dibolehkan, Pak, ketika ada orang yang mengambilnya, jangan disalahkan. Karena masing-masing orang enggak sama. Ada orang, Pak, sakit dia. Pusing sekali. Kemudian dikatakan, Pak, mes loro ngono ae wis enggak poso. Ada enggak orang seperti itu, Pak? Ada. Enggak boleh. Ada orang safar, Pak, qashar dia. Masa salat petang rakaat ae sik ciabote jane. Salat qashar itu, Pak, perkara sunnah. Nabi itu, Pak, kalau safar enggak pernah enggak qashar dia. Kalau safar Nabi tidak pernah qashar. Kalau jamak nggak harus safar. Kalau jamak tergantung kebutuhan. Nabi itu kadang di rumah ya menjamak, tapi tidak mengqashar. Tapi kalau qashar, Pak, tergantung apa? Kebutuhan. Tapi kalau sudah safar, Pak, Nabi tidak pernah sholat genap, pasti mengqashar beliau. Karena itu, Pak, khilaf qashar itu, Pak, di antara ulama antara wajib dan sunnah. Ada yang mengatakan qashar itu wajib bagi musafir, ada yang mengatakan sunnah. Seandainya ada orang qashar, Pak, minimalnya dia melakukan sunnah. Iya, jadi Aisyah di sini mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu tarakhasa fihi, dia mengambil rukhsah dalam hal itu. Wa tanazzaha anhu qaumun, ada orang, Pak, tanazzah, tidak mau dia melakukannya karena merasa tidak nyaman. Ia ingin yang genap-genap saja, Pak. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada orang yang enggak mau mengambil rukhsah yang memang Nabi sendiri mengambilnya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fahamidallah wa athna alaihi tsumma qala. Nabi memuji Allah, berkhutbah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan, ma balu aqwamin, kenapa ada orang-orang yang yatanazzahu 'anis syai'i asna'uhu, ia tidak mau melakukan sesuatu yang aku sendiri melakukannya. Fa wallahi, demi Allah, inni a'lamuhum billah, aku adalah orang yang paling tahu dengan Allah. Wa asyadduhum lahu khasyah, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang, Pak, kalau ada rukhsah bagi dia, kok dia ambil, Pak, tidak berkurang sama sekali pahalanya itu, Pak. Ada orang, Pak, sholat qashar saat safar, itu, Pak, pahalanya tidak berkurang sama sekali dengan sholat genapnya seandainya dia nggak safar. Kalau ada orang, Pak, dia saat puasa safar dia atau sakit, kok dia, Pak, mengganti di hari lain, itu tidak berkurang sama sekali pahala Ramadannya, Pak. Karena memang dia melakukan sesuatu yang oleh Allah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok jadi seperti itu, Pak? Ada orang, Pak, saat nggak ada apa-apa, biasa jamaah dia. Kemudian suatu saat, Pak, dia ada kepentingan, terpaksa nggak bisa jamaah. Sholat sendirian, Pak, pahalanya pahala apa? Tetap pahala jamaah. Tetap pahala jamaah, Pak. Contoh lain, Pak, perkara-perkara yang memang apa, Pak, ya, secara syar'i itu dibolehkan, tapi ada orang nggak mau, Pak. Contohnya, Pak, ketika hujan, boleh nggak jamaah, Pak? Boleh. Orang, seandainya ada orang, Pak, kok hujan rintik-rintik, dia malas ke masjid, Pak, dia sholat sendiri di rumah, Pak, itu jangan diapakan, jangan dicela. Mek grimis ae, wong awake itu uyah aja. Subhanallah, jangan, Pak, biarkan, itu memang rukhsah yang Allah apa? Bolehkan. Para sahabat itu, Pak, grimis aja, Pak, ke masjid mereka dulu. Ada, Pak, grimis enggak ke masjid mereka. Keluar itu, saat mereka keluar, Pak, itu bajunya enggak akan enggak akan gombyo, Pak. Jadi memang itu seperti ada orang, Pak, makanan sudah di hadapan dia, kemudian dia enggak Pak, mengutamakan makan daripada apa? Jamaah. Itu jangan dicela, Pak. Itu memang apa? Dibolehkan.
Masa mangan ae gak gelem ya mari mau salat ae. Jangan, Pak. Karena itu memang sesuatu yang dibolehkan secara syar'i. Dibolehkan secara syar'i. Jangan dicela, Pak. Dia sedang mengambil rukhsah. Apakah kalau dia makan dulu kemudian sholatnya telat, pas sholatnya akan pahala sholatnya akan berkurang? Enggak akan berkurang itu. Tidak akan berkurang. Jangan khawatir, Pak. Jadi kalau ada sesuatu yang memang secara syar'i itu dibolehkan, Pak. Kalau ada orang mengambilnya atau kita sendiri mengambilnya, Pak, jangan sampai merasa apa? Merasa kurang, jangan, Pak. Jangan sampai merasa berdosa, jangan, Pak. Apalagi merasa berdosa, enggak, Pak. Kita memang melakukan sesuatu yang itu dibolehkan secara syar'i. Kayak ada orang, Pak, menikahi anak angkatnya. Kalau ada orang, Pak, ngambil anak angkat, istrinya mati, kemudian anak angkatnya dinikahi. Jadi omongan orang enggak, Pak? Jadi omongan itu, Pak. Jangan diomongkan, Pak. Itu secara syar'i boleh. Kalau itu bukan mahramnya. Oh, Nabi sendiri melakukannya soalnya. Bahkan, Pak, pertama kali Nabi itu, Pak, tahu Allah akan menikahkan dengan Zainab. Nabi itu bingung, Pak. Takut pertamanya, Pak. Tapi itu keputusan Allah. Tetap dilakukan sama Nabi. Tetap Nabi terima dengan lapang dada sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang, Pak, melakukan sesuatu yang boleh secara syar'i, jangan diapakan? Jangan dicela. Kayak ada orang, Pak, kawin lebih dari satu. Nggak usah, Pak, itu hak dia sudah. Kita nggak usah ngomongkan, Pak. Itu memang secara syar'i boleh, itu hak dia. Perkara dia zalim, Pak, seandainya punya istri satu pun, kalau zalim ya dosa. Nggak harus punya istri dua, Pak. Punya istri satu, kalau zalim, Pak, ya dosa. Kalau zalim, Pak, Anda harus punya istri dua, Pak. Punya istri satu, Pak, zalim sama istrinya dia, dosa. Sama-sama dosa. Sama-sama dosa. Makanya, Pak, kita harus lapang dada dengan sesuatu yang dibolehkan secara syar'i. Tapi mungkin cukup sekian kajian kita pada kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab larangan untuk melawan sunnah. Larangan untuk melawan sunnah. Atau kalau bahasa kita mengkonter, Pak. Sunnahnya jelas, kemudian dilawan sama dia dengan argumen-argumen yang tidak berdasar. Tidak boleh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.